Baik, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang ada di ICC Jakarta. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saat ini saya beri judul Allah itu pribadi yang nyata. Nah, saudara, kita akan mulai. Mari kita buka di Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, ayat yang baru kita baca tadi yaitu di Ibrani 11 ayat 6. Ini adalah salah satu ayat dari Ibrani 11 yang tidak asing lagi buat kita ya, saudara ya. Karena Ibrani 11 ini terkenal dengan perikopnya yang mengajarkan tentang iman, saudara. Tidak akan habis-habisnya, saudara, kalau kita belajar tentang iman ya. Dan banyak kebenaran yang luar biasa di dalam ayat-ayat di Ibrani 11 ini. Tetapi hari ini kita akan fokus, saudara, ke Ibrani 11 ayat 6 ini, saudara. Nah, saudara, kita semua berkumpul saat ini dan kita habis memuji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan boleh disenangkan dengan pujian penyembahan yang dinaikkan tadi, saudara. Dan kita semua sangat diberkati. Nah, saudara, kalau kita semua ada bersama-sama dengan saat ini ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kita semua percaya dan mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, saudara. Saudara, itu memang benar demikian ya. Iman itu seperti pintu masuk ke dalam anugerah atau kasih karunia Allah. Kita lihat ada tertulis di Roma 5 ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara lihat ya, dari firman yang baru kita baca. Kita tuh beroleh jalan masuk oleh apa, saudara? Oleh iman, saudara. Kepada apa, saudara? Kepada kasih karunia Allah. Nah, saudara, kasih karunia Allah itu bukan saja berbicara ketika kita meninggal dan masuk sorga, saudara. Tetapi ini juga berbicara bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari dan bagaimana dengan iman kita bisa menerima pertolongan bahkan mengalami kemuliaan Allah. Nah, saudara, semua yang dikasih Tuhan Yesus, saya mau pastikan ya, jangan lagi ada kebingungan atau keraguan. Nanti kalau kita meninggal, kita mau kemana ya? Nah, ini saya singgung sedikit tentang keselamatan, saudara ya. Di Roma 8 ayat 9-10 dikatakan, saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku apa, saudara? Diselamatkan. Sangat sederhana, saudara. Dan Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terus dikatakan lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi saudara, intinya kita bisa selamat itu hanya karena pemberian Allah, saudara. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, ini segera saya singgung tentang iman keselamatan ya, saudara. Tapi kita tidak akan fokus ke situ. Dan sekarang kita akan balik lagi ke Ibrani 11 ayat 6. Kita buka lagi di Ibrani 11 ayat 6. Saudara, dikatakan, tetapi tanpa iman, ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, mungkin ada pertanyaan, lah, saya kan udah percaya atau punya iman. Kalimat ini pasti buat orang yang belum percaya atau tidak percaya Tuhan. Secara sekilas, kalau kita membacanya tampak benar, saudara ya. Orang yang belum percaya itu pada hakikatnya memang tidak punya hubungan dengan Allah. Karena sejak zaman Adam Hawa itu manusia kan jatuh dalam dosa, saudara. Dan itu terputus hubungannya dengan Allah. Ya, kalau hubungan aja nggak ada, bagaimana mungkin bisa berkenan kepada Allah? Nah, saudara, tapi saya percaya ini sebenarnya juga buat orang yang sudah diselamatkan atau orang yang sudah percaya. Mengapa, saudara? Nah, kita lihat di kalimat selanjutnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, ini persoalannya, saudara. Kita semua percaya bahwa Allah itu ada, saudara.
Semua umat beragama di seluruh dunia juga percaya bahwa Allah itu ada. Orang ateis juga tahu sebenarnya Allah itu ada, saudara. Cuman mereka menyangkal, saudara, dengan segala teori dan logika mereka, saudara. Ayat ini mengatakan barang siapa berpaling atau barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, saudara. Nah, saudara, ini yang sebenarnya menjadi inti firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Ada di sini bukan sekedar sebagai pengetahuan bahwa Allah itu ada, saudara, tetapi sebagai keberadaannya atau sosok atau pribadinya yang hadir secara nyata, saudara. Sebenarnya itu, saudara. Jadi bukan sekedar pengetahuan Allah itu ada, tetapi pribadi yang nyata itu, saudara. Nah, contoh sederhana ya, kita semua tahu Presiden Indonesia kan Pak Jokowi ya, saudara. Dia ada, saudara, dan saya percaya dia ada memang. Dia hidup, dia ada. Dan pada hari Minggu ini mungkin dia lagi beristirahat bersama keluarga di rumah. Nah, besok Senin mungkin dia akan memimpin rapat kabinet, saudara. Kehadirannya beliau, keberadaan beliau itu ya sangat penting, saudara, dalam rapat itu karena beliau yang memimpin rapat, saudara. Jadi pengetahuan tentang Pak Jokowi itu ada dan keberadaannya itu bisa berbeda, saudara. Nah, saudara, iman itu bukan saja bicara kita tentang punya pengetahuan tentang Allah, tapi harus punya hubungan dengan Allah yang nyata. Nah, saudara, untuk kita membawa lebih mengerti, lebih dalam lagi akan topik ini, kita akan lihat beberapa ayat ya, yang saya akan sampaikan berikut ini. Kita buka di Matius 15 ayat 8 sampai 9, saudara. Ayat 8 ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, saudara, ayat ini sebenarnya dikutip dari Yesaya 29 ayat 13 di Perjanjian Lama. Jadi, saudara, ayat-ayat ini memperlihatkan Tuhan itu menegur bangsa Israel di Perjanjian Lama maupun bangsa Yahudi di Perjanjian Baru dan mengatakan mereka itu memuliakan Tuhan, mereka beribadah, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, mereka percaya Tuhan itu ada, saudara, tapi tidak menganggapnya nyata. Itu berbeda sekali, saudara. Mereka percaya Tuhan itu ada, tapi nggak menganggap nyata, saudara. Saudara, pernahkah kita beribadah bahkan menyanyikan pujian kepada Tuhan tetapi hati kita tidak di situ? Atau saudara sedang mendengarkan firman Tuhan tetapi hati dan pikiran saudara tidak fokus? Bahkan sedang mikir-mikir nih saudara, habis kebaktian mau kemana ya? Nah, saudara, ini sama saja dengan percaya bahwa Allah itu ada tetapi tidak percaya bahwa Allah itu benar-benar nyata dan hadir, saudara. Itu bedanya, saudara. Tuhan katakan percuma mereka beribadah, saudara. 100 kali kita menyebut nama Yesus tiap hari, saudara, itu akan percuma, saudara. Kalau hati kita jauh dari Tuhan. Memang itu nggak berkenan kepada Allah, saudara. Tapi, saudara, kalau kita memanggil nama Yesus, ya mungkin 1 kali saja, saudara. Tapi dengan hati yang mengasihi dia, dengan hati yang percaya saat itu Tuhan ada di sisi saudara, Tuhan itu nyata di samping saudara, di dalam saudara, itu akan terasa manis dan sedap di hati saudara. Ada amin ya saudara ya? Seperti itu saudara. Nah, sekarang kita buka ya di ayat selanjutnya di 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Nah, saudara, ayat ini adalah salah satu ayat yang Paulus tulis tentang apa nih, saudara? Keadaan orang-orang di akhir zaman. Sekarang kita nih ada di mana nih, saudara? Kita nih sebenarnya lagi di akhir dari akhir zaman, saudara. Ya, zaman sekarang itu, aduh, sangat berbeda dengan yang lalu, saudara. Saya 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Orang makin jahat, saudara ya. Dan ini Paulus tulis, saudara, di 2 Timotius 3 ya. Khususnya itu tentang kondisi orang-orang yang ada di akhir zaman. Kalau kita baca ayat sebelumnya, saudara, itu diterangkan orang ini akan seperti ini, seperti itu ya, jahat segala macam, saudara ya. Nah, tetapi yang ayat 35 ini dibilang apa? Secara lahiriah
Mereka menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatannya, saudara. Nah, apakah saudara pernah melihat, mungkin juga mengalami ya, ada orang yang menjalankan ibadah mereka kepada Tuhan, atau menjalankan kehidupan kekristenan mereka, tapi nggak percayakan kuasanya. Tidak percayakan mujizatnya masih berlaku di zaman ini? Saudara pernah ketemu dengan orang seperti itu? Tidak percaya akan kesembuhan yang dia berikan? Tidak percaya akan jalan keluar yang dia sediakan? Ya, bahkan mereka sibuk dalam pelayanan, saudara. Tapi hidup mereka struggle, tidak mengalami keajaiban Allah dalam kehidupan mereka. Mengapa mereka tuh seperti dikatakan memungkiri kekuatannya, saudara? Karena itu, saudara, mereka tidak percaya ya bahwa Allah itu nyata, saudara. Mereka cuma percaya itu Allah itu ada, ya. Bukan pribadi yang nyata. Pribadi yang sangat berkuasa sebenarnya Tuhan Allah kita, saudara. Dialah pencipta langit bumi ini. Dalam Yesaya ada tertulis ya, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Wah, Tuhan tuh besar banget, saudara ya. Kolose mengatakan di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi. Bayangkan itu, saudara. Ciptakan segala sesuatu di sorga dan di bumi. Ya, luar biasa Tuhan itu. Beribadah tetapi memungkiri kekuasaannya. Teman, itu saudara sangat tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan itu dikatakan apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 ini, saudara. Ya. Jadi ada orang memungkiri, artinya tidak percayakan kuasanya. Itu karena mereka cuman percaya dia Allah ada, tapi dia bukan Allah yang nyata, yang berkuasa, saudara. Nah, selanjutnya, mari kita buka di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ya, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, saudara, ini adalah contoh ketiga ya. Di ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang yang merasa religius yang tidak terima karena Yesus tuh menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, orang-orang Yahudi ini mungkin sebagian adalah orang Farisi yang memang mereka tuh senang menyelidiki Alkitab. Mereka itu hafal Alkitab ya, saudara ya. Mereka senang berdebat, mempersoalkan ayat-ayat dengan segala argumennya. Tetapi saudara, mereka tidak mau datang kepada Tuhan ya untuk mengenalnya, untuk memperoleh hidup kekal, saudara. Saudara, tanpa sadar mungkin kita juga bisa begitu, saudara. Kita lebih senang dengan pengetahuan tentang Tuhan, bukan dengan pengenalan akan pribadinya. Bukan pengen mengalami kehadirannya dalam hidup kita, tapi senang dengan pengetahuan tentang Tuhan saja. Sampai di situ. Tapi Tuhan bilang apa tadi, saudara? Kamu tidak mau datang kepadaku. Karena apa, saudara? Mereka berhenti pada puas dan percaya bahwa Allah itu ada semata. Mereka puas dengan pengetahuan tentang Allah, tapi tidak percaya Allah itu pribadi yang nyata, saudara. Ya, yang siap sebenarnya Allah itu mengasihi mereka sebenarnya. Ya, oleh karenanya mereka nggak mau datang, saudara. Mereka nggak percaya. Ini sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, saudara, demikianlah ayat yang baru saya paparkan itu membuktikan mereka tuh percaya Tuhan tuh ya memang ada, saudara. Tapi nggak nganggap Tuhan tuh nyata dalam kehidupan mereka. Itu berbeda sekali ya, saudara. Dan mari kita buka kembali di Ibrani 11 ayat 6, saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, saudara, sudahkah saudara dapat melihat di sini? Sudahkah saudara bisa mengerti sampai di sini? Jadi kalau kita datang kepada Tuhan ya, tanpa iman, yaitu menganggap Allah itu ada tetapi tidak menganggap dia pribadi nyata, sosok yang real, yang selalu siap dan menyambut saudara ketika saudara datang kepadanya, itu tidak akan berkenan kepada Allah.
Makanya firman itu berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, saudara. Jangan puas dengan pengetahuan tentang Tuhan ya, saudara. Kita harus terus sampai bertemu dengan pribadi itu sendiri. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, saudara ya. Kita selesaikan Ibrani 11 ayat 6 ini sebelum saya akan akhiri. Nah, saudara, ayat di Ibrani 11 ayat 6c ini, selanjutnya dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, apa maksud ayat ini, saudara? Saudara, mari kita perhatikan ayat ini sekali lagi ya. Bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Nah, ini kuncinya, saudara. Sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, ya, Allah yang kita sembah itu hanya bisa kita hampiri hanya dengan iman, saudara. Kita nggak bisa hampiri Tuhan dengan perasaan, saudara. Iman tuh beda dengan perasaan. Kita tidak bisa melihat Dia, saudara. Kita hanya terbatas punya pengetahuan tentang Dia saja. Tapi secara jasmani kita nggak bisa melihat Tuhan, saudara. Ada di sini yang bisa melihat Tuhan secara jasmani? Nggak ada, saudara. Bagaimana kita bisa mencari Dia? Lihat aja enggak, saudara, nggak bisa. Nah, di sini iman yang mengambil peran, saudara. Nah, salah satu definisi tentang iman ada di Ibrani 11 ayat 1b. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Saudara, bukti itu adalah sesuatu yang nyata, bukan imajinasi semata. Allah itu nyata, saudara, real. Bukan cuma sekedar konsep atau imajinasi saja, saudara. Nah, saudara, kita belajar ya, kita sering dengar dan kita tahu, iman itu timbul dari mana, saudara? Timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah, saudara. Nah, iman atau percaya kita itu secara manusia memang sangat terbatas, saudara. Saya dulu sering, saudara, saya coba mengimani, saya coba, harus beriman nih. Karena saya tahu, kalau saya punya iman, segala sesuatu itu beres, saudara ya. Saya akan dapat segalanya. Memang benar tuh. Tapi secara manusia itu sangat terbatas. Saya paksain juga susah, saudara. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasinya, saudara? Bagaimana kita bisa melihat Allah secara nyata? Bukan secara pengetahuan aja ya, tapi kita melihat. Kita mengalami Allah secara nyata. Nah, saudara, terpujilah Tuhan Allah kita, saudara. Dia melihat hati kita, Dia melihat kerinduan kita, Dia melihat kesungguhan hati kita untuk mengenal Dia, saudara. Nah, jangan khawatir, saudara. Tuhan kita punya solusi. Dia berikan imannya, iman Kristus atau iman yang sejati itu. Dan itu datangnya dari Allah, saudara. Nah, kita lihat di Ibrani 12 ayat 2a ya. Nggak ada di slide, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, saudara, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Nah, saudara, Tuhanlah kalau diterjemahkan pencipta iman dan akan itu disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Dan itu akan diberikan kepada orang yang apa, saudara? Sungguh-sungguh mencari Dia. Makanya firman di Ibrani 11 ayat 6 tadi dikatakan Tuhan memberikan upah, saudara, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi karena sungguh-sungguh mencari Dia dengan kerinduan, dengan segala keberadaan kita ya, Tuhan anugerahkan ya iman itu secara nyata, saudara. Kita bisa melihat Tuhan secara nyata. Itulah iman yang sejati atau iman Kristus. Sekali Tuhan melihat hati dan Tuhan akan membuat dirinya menjadi real, bukan sebagai pengetahuan belaka. Dan ketika kita melihat Tuhan, maka kasih karunia-Nya itu akan mengalir dalam hidup kita. Ya, segala hal-hal kebaikan, semuanya ada itu mengalir dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, sedikit kesaksian, saudara. Saya ini lahir dari keluarga yang bukan Kristen, saudara. Saya dulu tidak pernah mencari namanya Tuhan Yesus. Saya tidak tahu siapa Dia. Ya, tapi suatu saat, saudara,
ada proses saya mengalami, saya bilang, saya tahu Alkitab itu benar, tapi saya nggak percaya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa percaya tuh. Tapi suatu saat, saudara, ketika saya bangun tidur, saudara, saya bisa menyebut dengan jelas ya, dengan tegas dalam mulut saya, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhanku. Kok bisa ya, saudara? Itu diberikan, saudara. Jadi kalau saya mau coba-coba mengimani, mau percaya, nggak bisa, saudara. Tetapi ketika Tuhan itu menjamah hidup saya, dari mulut saya sendiri keluar, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku sekarang. Nah itu, saudara. Jadi benar-benar Tuhan itu creator of the faith. Dialah pencipta iman itu, dan dia berikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Sebagai penutup, biarlah kita mulai saat ini ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita melayani dia, ketika kita bekerja, ada situasi, tantangan, dan bahkan persoalan apapun ya, kita percaya Allah yang kita sembah itu adalah pribadi yang nyata, yang ada di sisi kita, yang bahkan ada di dalam diri kita, yang selalu peduli dan mengasihi kita. Jangan lagi anggap Tuhan itu sebagai pengetahuan belaka, yang kehadirannya dalam hidup cuma sebagai teori semata, saudara ya. Jangan pusing juga dan khawatir, wah saya punya iman tuh terbatas ya saudara. Cukup saudara datang pada dia dengan sungguh-sungguh, ya, cerita sama Tuhan apa adanya. Cari Tuhan dengan segenap hati kita. Maka Tuhan Allah yang luar biasa itu akan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang hidup, yang nyata sudah dalam hidup kita. Dan kemuliaannya akan terjadi dalam hidup kita. Demikian saudara, saya tidak akan panjangan, kiranya menjadi berkat buat saudara sekalian. Amin.